Yang ke-17 dan ke-18 apa namanya? Basor dan kaunuhu ta'ala basir. Apa itu basor? Sifat yang maujud, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti basor? Melihat. Siapa yang melihat? Tuhan. Dengan apa Tuhan melihat? Dengan sifat basornya, bukan dengan biji mata atau retina, bukan. Apa-apa yang dilihat oleh Tuhan sekalian zat dan warna-warna. Suara dilihat Tuhan atau tidak? Kata setengah ulama yang lain, suara dilihat Tuhan juga. Bagaimana melihat suara? Kaifiatnya dan cara-caranya tidak kita ketahui. Sifat basor kemana takluknya atau kaitannya? Kata setengah ulama cuma kepada zat dan warna-warna. Bagaimana pula kata setengah ulama kepada zat dan warna dan suara. Apa gunanya basor? Apa kawan basor yang terlazim? Kaunuhu ta'ala basir. Apa arti basor terlazim dengan kaunuhu ta'ala basiron? Setiap yang bersifat dengan basor mesti bersifat dengan kaunuhu basiron. Basor dan kaunuhu basiron apa lawannya? Umyun dan kaunuhu a'ma. Apa maknanya? Umyun itu buta dan keadaan Tuhan yang buta. Buta dan keadaan Tuhan yang buta, apa hukumnya pada Tuhan? Mustahil. Mustahil apa lawannya? Wajib. Apa sebab mustahil berlawanan dengan wajib? Karena mustahil itu mesti tiada, wajib itu mesti ada. Apa yang wajib mesti ada pada Tuhan? Bersifat dengan basor dan kaunuhu ta'ala basiron. Apa maknanya? Melihat dan keadaan Tuhan yang melihat. Di mana tahu bahwa Tuhan bersifat dengan melihat? Kalau tidak melihat mesti buta. Apa salahnya Tuhan buta? Jadi kekurangan dan hino. Maha suci Tuhan daripada sifat-sifat nakis. Apa sifat nakis itu? Sifat-sifat kekurangan. Kekurangan dan hino, apa hukumnya pada Tuhan? Mustahil. Tuhan bersifat dengan sami'un dan basirun. Mana dalilnya dari Quran? Wa huwas sami'ul basir. Apa maknanya? Dan bermula Tuhan ialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu dikatakan tadi dalil sama dalil basor itu serangkai, yaitu wa huwas sami'ul basir. Nah, untuk mengamalkan daripada sifat basor ini, kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyaksikan apa-apa yang kita lakukan. Ya, kalau seandainya ibaratnya kita bekerja, kalau ada atasan atau ada pimpinan atau ada yang mengawasi kita, pasti kita kerjanya akan serius, tidak akan main-main. Tapi kalau seandainya kita tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, maka kita pun kerjanya main-main dan tidak serius. Nah, inilah yang terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat ada yang mengawasi kita, ada yang sedang mengamati kita. Bahkan dari setiap detik ke detik itu pun tetap diperhatikan oleh yang menciptakan kita. Nah, ini mesti harus mawas diri atau selalu ingat bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya memang betul-betul merasakan malu gitu di sebenarnya, ngapa gawe kita tidak andar, tidak ada yang mengikuti daripada perintah Tuhan, justru banyak melawan sama Tuhan. Disuruh kilir kita kudu, disuruh gawe kita tidur. Banyak yang tidak taat kepada Allah, cuma dibuat-buat baik, cuma pencitraan baik gitu nih, karena kita tidak melihat ada yang mengawasi kita.
Yang ke-19 dan yang ke-20, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ya sisa-sisa umur kita ini Allah kenalkanlah kita, Allah bukakan pintu marifat kita, sehingga memang betul-betul kita menyaksikan dan kita memang kenal dengan zat yang selama ini kita sembah, yang kita ibadahi, yang menjadikan kita. Nah, kalau seandainya jatah yang ada ini kita juga tidak bisa mengenalnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, minimal bagi orang yang ngaji itu nanti ketika nazar, ketika akan berada, nah di situ baru dibentangkan galau apa-apa yang selama ini tertunda, apa-apa yang selama ini belum disaksikannya, dia akan menyaksikan dengan mata kepalanya dewe. Nah, cuman nyeritakan lagi tidak bisa, nyeritakan lagi ke anak, ke cucu, betapa nikmatnya, betapa kesiknya ketika menghadapi masa-masa nazak gitu, peralihan dari alam hidup ke alam kematian.